Kalah sebelum berperang, ya sesuai judul. Mungkin ini adalah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan TVS di Indonesia, padahal mereka punya pabrik di Karawang. Produknya juga diakui global, dan harga yang kompetitif. Tapi coba deh kalian jujur, kapan terakhir kali kalian lihat motor TVS di jalanan? Mereka tuh jualan, pabriknya ada, dealernya juga ada meski jarang, tapi kenapa seperti nggak niat jualan ya? Padahal beberapa produk mereka itu bagus-bagus loh. Sebelumnya, kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, bisa tekan tombol like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. TVS pertama kali berdiri di tahun 1911. Awalnya perusahaan ini adalah perusahaan penyedia jasa angkut umum dan sang founder yang bernama Trikung Gudi Vegranam Sudram Laigar atau disingkat TVS. Sesimpel itu sih. Nah, perusahaan ini lantas berkembang dan masuk ke industri otomotif roda 2 pada tahun 1978. Lalu mulai menjual motor pertamanya di tahun 80 dengan sebuah moped 50cc-nya. Motor ini adalah motor India pertama yang bisa dipakai berboncengan. Mesinnya 2 tak 49cc yang punya tenaga 2,6 HP dengan bobot yang cuma 60 kg aja dan bisa dipakai ngebut sampai kecepatan 70 km/jam. Motor ini jelas dipakai untuk komuter atau bekerja. Secara penampilan, ia sangatlah simpel, mirip gabungan antara motor bebek dan juga matic. Ada dek yang cukup untuk membawa barang, dan juga ada pedal. So, kalau kalian bensinnya habis bisa diengkol. Lucu aja gitu bentuknya. Ini mengingatkan saya dengan Jeling Kancil, yang pastinya Jeling Kancil lah yang niru desainnya. Motor ini lantas mendapatkan update berkapasitas menjadi 80cc pada tahun 82 dan menjadi tulang punggung TVS India selama beberapa tahun. Pada akhir tahun 80-an, TVS bekerja sama dengan Suzuki. Tentu saja, dengan Suzuki yang lebih berpengalaman, akan membantu TVS dalam mengembangkan mesin yang lebih powerful. Kerjasama ini menghasilkan sebuah motor sport 110cc 2 tak yang punya tenaga hingga 14 HP. Ini sekaligus menjadi motor 110cc paling kencang di India pada masanya. Bahkan ya, ia punya julukan The Boss, saking powerfulnya. Cuma yang unik ialah motor ini bernama TVS Suzuki Shogun. Bentuknya mirip-mirip dengan Suzuki TRS 110. Mungkin saja, mesin dari TRS 110 adalah yang dikembangkan untuk menjadi mesin TVS Shogun. Nah, masih di tahun 90-an. Aliansi TVS Suzuki sekali lagi melahirkan sebuah motor sport, kini dengan mesin 4 tak 150cc dengan nama TVS Fiero, agar sesuai dengan kebutuhan dan regulasi pasar India di akhir tahun 90-an. Pada tahun 2001, aliansi TVS dan Suzuki akhirnya berpisah. TVS lantas menggunakan teknologi dari Suzuki untuk dikembangkan lagi menjadi motor TVS selanjutnya, seperti TVS Victor, yang mulai dijual pada tahun 2001. Motor ini memiliki penjualan yang sangat sukses dan sempat memimpin kelas motorsport 110 hingga 125cc 4 tak kala itu. Kemudian dilanjutkan dengan TVS Apache di tahun 2006. Dan motor inilah yang membuat TVS punya kepercayaan diri yang tinggi untuk meluaskan sayapnya ke negara lain. Karena di tahun 2006, TVS masuk ke pasar Indonesia di bawah naungan PT TVS Motor Company Indonesia. Nggak main-main, mereka langsung membangun sebuah pabrik di Karawang. Berbeda dengan Bajaj yang masuk ke Indonesia setahun setelahnya, yang masih impor motornya secara CKD. TVS membuktikan niat jualan untuk jangka panjang. Dan benar aja, di awal masa kemunculan TVS, mereka langsung mengeluarkan produk motor bebek yang kala itu memang lagi rame-ramenya di Indonesia. Ia adalah TVS Neo, yang punya mesin 4 tak 110cc dan saat itu berhadapan langsung dengan Suzuki Smash, Yamaha Vega R, dan Honda Revo. Secara desain, TVS sebetulnya cukup menarik dan ia juga punya harga yang sedikit lebih terjangkau ketimbang merek Jepang. Tapi ya memang sebagai motor perkenalan, belum banyak orang yang tahu motor ini. Dulu, kalau nggak salah dijual di kisaran 8 jutaan untuk versi non-kopling manual dan 9 jutaan untuk versi kopling manual. Sedangkan Smash, Revo, dan Vega R kalau nggak salah dijual di harga 11 jutaan deh. Koreksi kalau salah. Dengan harga 2 juta lebih murah,
Plus cuma TVS doang motor bebek 110cc yang ada kopling manualnya. Kalau motor ini dijual di pabrikan Jepang pasti laris manis sih. Cuma, angka penjualan di tahun pertama dan kedua masih nggak bisa dibanggakan. So, beberapa saat setelahnya, TVS memperkenalkan TVS Rock, sebuah motor bebek berkapasitas 125cc 4 tak yang punya fitur MP3. Motor ini otomatis menyasar kalangan anak muda yang stylish dan dinamis. Ia punya stripping yang keren dan suspensi belakang yang sudah model tabung. Cuma, lawannya kala itu ialah Suzuki Shogun 125 dan Supra 125 yang secara nama sih TVS masih belum bisa disandingkan dengan kedua pabrikan ini ya. Layaknya pabrikan yang baru lahir, kebanyakan orang malah belum tahu pabrikan ini ada. Dan setelah tahu pun, karena berasal dari India, tentu saja masyarakat kita skeptis terhadap pabrikan non-Jepang. Meski dengan penjualan yang nggak bagus, jelas TVS belum menyerah. Karena sekitar tahun 2010-an, saat itu, pasar sport naked Indonesia lagi rame-ramenya. Di pasar sport naked 150 hingga 200cc, TVS membawa Apache RTR 180 dan langsung menawarkan kubikasi yang lebih besar ketimbang pabrikan Jepang. Nah, dengan sisi yang lebih besar, tentu saja RTR 180 punya performa yang lebih serius. Ia punya akselerasi yang lebih nendang. TVS bahkan berani menawarkan ABS di varian tertinggi, sebuah fitur yang saat itu masih dianggap mewah. Di jalanan RTR 180 harus bertarung di 3 lini sekaligus. Yang pertama, jelas, melawan sesama India, yakni Bajaj Pulsar 180 yang sudah lebih dulu nyemplung ke dunia sport naked. Keduanya, bertarung menggunakan harga yang terjangkau dan tenaga yang besar. Apache RTR unggul di handling yang lebih racing, sementara Pulsar unggul di reputasi mesin yang bandel dengan 2 businya. Yang kedua, RTR harus melawan Raja Sport Naked 150 yang kala itu dipegang oleh Yamaha Vixion. Yamaha Vixion adalah raja di segmen ini berkat teknologi injeksi dan sudah memakai radiator. Tampangnya keren dan sudah pakai Delta Box yang belum ada di motor lain. So, Delta Box benar-benar jadi highlightnya Yamaha ketika jualan. Di sisi lain, Apache RTR 180 unggul di kubikasi yang lebih besar dan tentu saja punya tenaga yang lebih gede. Vixion itu tenaganya 14,9 HP dan Apache RTR 17,6 HP. Ini adalah gap yang sangat besar ya kalau mau kencang-kencangan. Dan faktanya memang kalau kedua motor ini diadu, Vixion akan selalu diasapin. Tapi Vixion menang telak di teknologi dan resale value yang lebih gede. Nggak bisa emang, menang kencang doang. Dan yang terakhir, melawan kelas menengah dengan Honda New Mega Pro. Mega Pro mengandalkan reputasi Honda yang irit dan nyaman. Karena kalau lihat tampangnya jujur aja, motor ini adalah salah satu motor Honda yang paling nggak banget tampangnya. Sedangkan Apache RTR 180 tampangnya gagah. Ya meski sedikit Indian look. Dan secara performa jelas nggak usah dibicarakan lagi ya. Mega Pro aja kalah sama Vixion. Tapi ya kalau Mega Pro itu adalah Honda. Lain halnya kalau Mega Pro itu TVS dan Apache itu Honda. Pasti berbeda ceritanya. Meskipun performanya bagus, RTR 180 akhirnya harus menyerah karena masih menggunakan karburator dan mesin 2 katup yang bergetar di RPM tinggi. Faktor klasik ya, motor non-Jepang itu suku cadangnya susah dan jual kembalinya juga sangat lemah, membuat motor ini pensiun dini di tahun 2017. Namun setelah banyak belajar, TVS kembali dengan teknologi yang jauh lebih canggih, dan lahirlah TVS Apache RTR 204V yang hadir di sekitar tahun 2017 hingga tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, di beberapa web bilang TVS juga jual RTR 164V, tapi di YouTube saya nggak nemu nih videonya. Kalau ada yang tahu bisa komen deh di kolom komentar. Dengan kapasitas 200cc, SOHC, 4 klep, berpendingin udara yang dibantu oleh oil cooler. Motor ini langsung menawarkan tenaga paling besar yang kala itu motor sport naked under 250cc diisi oleh Yamaha Vixion dan Honda CB 150R. RTR 200 punya tenaga hingga 20 HP, pasti lebih kencang ketimbang motor sport naked 150 manapun. Lah, jelaslah 200cc kok dibandingin sama 150cc bang. Nah, itu karena motor ini dijual di kisaran harga motor 150cc. Keunggulan utamanya bukan hanya di performa, tapi di fitur canggih yang biasanya hanya ada di motor premium. Ia sudah pakai speedometer digital
dengan instrumental lengkap bahkan bisa nyatet lap time. Ada 3 riding mode, Smart Connect untuk konektivitas ke ponsel, posisi riding yang juga nyaman, dan meski SOHC, tapi ternyata tenaga motor ini bakal tetap ngisi terus di RPM tinggi. Tapi kok, kalau bagus kenapa jarang ada motor ini di jalanan? Selain memang di tahun 2018-an itu motorsport sudah mulai perlahan ditinggalkan, mesin dari TVS masih mengandalkan pendingin udara dan oli, bukan pakai radiator. Karena di jalanan motor ini bersaing langsung dengan Honda CB150R Streetfire dan Yamaha Vixion versi terbaru. Ya keok lah. Meski dijual lebih murah ketimbang kompetitor sekalipun, karena sebetulnya CB150 dan Vixion di tahun-tahun segitu susah jualannya. Mereka bahkan kalah oleh produk Matic-nya sendiri. Bahkan ya, beberapa bulan lalu saya sempat nonton videonya Ban Ridwan Hanif. Ia bilang kalau RTR 200 dijual di harga 12 jutaan off the road. Waktu kita ngambil TVS Ronin, gua salvok sama motor yang harganya 12 juta. Dan kalau mau surat lengkap, kata dia cuma nambah 3 jutaan aja. Nah, 15 jutaan itu jual rugi namanya. Di kelas Matic, Dash adalah andalan TVS yang bersaing dengan Matic entry level dari Honda dan juga Yamaha seperti Beat atau juga Yamaha Gear. Yang produk Jepang sendiri punya harga termurah di kisaran 17 jutaan. Sedangkan TVS Dash dijual mulai dari harga 14 jutaan untuk versi karburator dan versi injeksi dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal. Cuma come on bro, motor baru dengan harga 14 juta, produk Jepang mana bisa? Ya meski sebetulnya nggak ada yang terlalu spesial dengan motor ini, karena memang dibuat sebagai Matic entry level yang dipakai kerja atau rutinitas setiap hari. Dan pada tahun 2022, TVS memperkenalkan Ntorqi 125 Race SP, namanya aneh ya, dengan bentuk yang gambot dan banyak fitur. Ia sudah pakai speedometer full digital dengan informasi yang berguna, bahkan bisa dikoneksikan ke handphone kalian. Dan meskipun Matic, namun motor ini bahkan dilengkapi dengan 2 riding mode, ada street mode dan ada race mode. Sebetulnya sih riding mode tuh agak lebay ya untuk motor Matic 125cc, kayak nggak bakal kepake aja, ya nggak? Kalau ngomongin kenyamanan, motor ini punya suspensi yang empuk, velg 12 inci dengan ban lebar. Terus, busa joknya juga lumayan tebal. Posisi berkendaranya nggak bikin capek, plus bagasinya sendiri sampai 22 liter. Jadi, bisa banget nih diandalin buat rutinitas sehari-hari. Meski dijual dengan embel-embel Race SP, cuma jelas anak muda yang doyan kebut-kebutan pakai Matic jelas lebih memilih Aerox yang secara look lebih sporty dan punya mesin yang lebih bertenaga. So, TVS ini bersenang aja jadinya. Mending nendang pintu sekali lagi biar langsung dapat Aerox atau Vario. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Beberapa bulan yang lalu saat pulang kerja, saya tiba-tiba lihat ada motor Matic bentuknya unik di jalan. Tampangnya retro, tapi garis desainnya jauh dari skuter retro Jepang. Saya deketin, lah kok mereknya TVS? Ternyata, dia jualan motor retro Matic juga toh. Nggak pernah saya lihat iklannya. Pendekatannya itu benar-benar beda ya sama Yamaha atau Honda. Motor ini kayak kurang hype gitu. Padahal setelah saya cek, ia dijual cuma dengan harga 22 jutaan doang. Fiturnya pun melimpah. Mesinnya 125cc injeksi yang halus, irit, pakai banget. Bisa sampai 53 km per liter. Meskipun yang dikorbankan adalah tenaganya yang bisa dibilang biasa aja. Tapi memang motor ini dibuat bukan untuk kebut-kebutan. Motor ini diciptakan untuk akomodasi yang maksimal, terbukti dengan ukuran bagasinya yang sangat lega sampai 33 liter. Yang bisa muat 2 buah helm half face. Nggak ada Matic Jepang yang bisa kayak gini. Jangan bilang X-Max ya. X-Max itu harganya 3 kali lipat Kalisto. Di bagian depan pun ia punya deck yang rata dan luas pakai banget. Ibarat kata, kaki kalian tuh bisa jalan-jalan di sana. Galon 2 biji mah bakal gampang-gampang aja. Terus ada 2 buah cantolan yang bisa dilipat. Bener-bener motor yang didesain untuk memudahkan sang rider. Secara kenyamanan, pengendara benar-benar dimanjakan dengan suspensinya yang empuk. So, kalau saya pikir-pikir, Kalisto sih motor yang paling worth it jika dibandingkan dengan Yamaha Vario maupun Honda Scoopy. Dia cuma kalah merek doang. Kalau Honda dan Yamaha yang jualan motor dengan spek seperti ini, harganya pasti di atas 30 jutaan. Dan yang terakhir ialah TVS Ronin 225 yang diperkenalkan di tahun 2024 silam.
sebuah retro naked yang punya tampang gagah dan berotot. Di kelas retro naked sendiri di Indonesia ada Kawasaki W175 dan Yamaha XSR 155 di kelas harga yang sama. Secara penampilan, seperti yang saya bilang tadi, motor ini gagah, tangkinya gede, suspensi depannya sudah upside down, sudah monoshock, dan karena motor ini punya kapasitas 225 cc berpendingin udara dan tambahan oil cooler, sehingga di bagian mesin motor ini benar-benar padat, nggak kopong kayak Yamaha XSR. Berbeda dengan XSR yang punya posisi berkendara lumayan sporty, Ronin punya riding position yang jauh lebih nyaman, stang lebih tinggi, posisi kaki juga nggak begitu nekuk. Mesinnya sendiri punya karakter yang bertenaga di putaran bawah, sehingga sangat nyaman jika dipakai untuk harian maupun touring jarak jauh. Karena Ronin adalah motor yang punya torsi gede, di angka 18,5 Nm dan tenaga hingga 20 HP, sehingga konsumsi bahan bakarnya terbilang irit untuk mesin 225 cc, bisa sampai 38 hingga 40 km per liter. Nah, kalau ngomongin performa, motor ini punya akselerasi yang mirip-mirip dengan Yamaha XSR 155. Namun, dengan top speed yang sedikit di bawah XSR, di kisaran 133 km per jam. Nah, coba deh komen. Kalau disuruh milih antara Ronin dan XSR, kalian lebih suka yang mana? Kalau kalian cek ke web resmi TVS Indonesia, saat ini selain beberapa motor yang saya sebutkan tadi, mereka juga menjual beberapa motor lain seperti bebek Neo XR yang jadi lawan yang pas untuk Revo Koperasi. Neo XR ini dijual di harga 14 jutaan, lebih murah 3 juta ketimbang Revo Koperasi. Terus, ada duet sport entry level dengan nama TVS Max 125 Sport dan Max 125 Semi Trail di harga 16 jutaan. Yang sebetulnya, harga 16 jutaan buat motor sport itu oke banget loh, apalagi yang Semi Trail bisalah buat digas di daerah perkebunan. Cuma, dengan beberapa pilihan motor yang TVS jual di web resmi mereka, jujur deh, saya baru pernah lihat Kalisto dan Ronin dan itu pun cuma sekali 2 kali. Dari beberapa sumber, entah blog maupun YouTube, banyak sekali nih yang memberikan tanggapan positif untuk motor-motor dari TVS. Entah itu spesifikasinya atau performa, bahkan yang paling sering muncul ialah harga yang masuk akal. Tapi semua review positif itu belum sanggup nih menggetarkan hati sebagian banyak rakyat Indonesia untuk berpaling dari pabrikan Jepang. Di lain sisi, kurang gencarnya promosi dari tim marketing TVS memperburuk keadaan. Honda aja nih ya, yang sudah jadi pemain lama dan punya persentase penjualan terbaik di Indonesia, masih sering mempromosikan produknya, entah lewat iklan TV, banner-banner, dan booth Honda selalu ada bahkan bukan di acara otomotif. Saya pernah lihat nih, ada booth Honda di acara musik, dan banyak loh yang berkunjung ke sana. Jadi kalau punya produk yang bagus, harga yang murah, kualitas yang oke, cuma kalau kurang promosi ya sama aja bohong. Orang sekarang sudah pada melek teknologi, dan paradigma motor non-Jepang sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Terbukti dengan banyaknya brand motor dan mobil dari Cina yang berkeliaran di jalanan. Artinya, semua bisa terpatahkan dengan pendekatan yang lebih konsisten. Sudah saatnya nih, kita sebagai konsumen dapat produk yang sesuai harga. Jangan beli motor puluhan juta, malah ada masalah dengan rangkanya yang patah lah, mesinnya yang kelotok-lotok lah, velg dari zaman Majapahit lah, sampai istilah mesin vampir oli. Yang sebetulnya itu nggak seharusnya terjadi untuk sebuah produk dengan harga yang nggak bisa dibilang murah. Menurut saya, TVS bisa banget nih jadi game changer di pasar otomotif roda 2 Indonesia, asal jualannya nggak setengah-setengah. Pelajari desain yang disukai warga sini. Jangan seperti Suzuki ya, perluas bengkel-bengkel resmi dan dealer-dealer di kota besar di Indonesia. Serta tetap konsisten dengan kualitas dan harga yang terjangkau. Menurut kalian, apakah TVS bisa membalikan keadaan? Tulis di kolom komentar. Well, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau informasi yang kurang sesuai. Share pengalaman kalian bersama TVS, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.